Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data yang disusun oleh kelompok 6 beranggotakan 3 orang, yaitu Tegar Sandi B, Alda Ayu Pratiwi, dan Mesya Agus. Pengelolaan data. Pengertian pengelolaan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh metodologi penelitian, apakah kuantitatif atau kualitatif. Dalam penelitian kualitatif dikenal teknik pengumpulan data, observasi, fokus grup, diskusion, wawancara mendalam, dan studi kasus. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif dikenal teknik pengumpulan data angket, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian yaitu beberapa teknik pengumpulan data secara umum. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan. Nasution pada tahun 1998 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, dan kemudian Hasanafia Faisal pada tahun 1990 membedakan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi secara terang-terangan dan tersamar, observasi yang tidak berstruktur. Kemudian yaitu kuesioner. Kuesioner disebut pula angket atau self-administrated questionnaire adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden atau diisi. Yang selanjutnya yaitu interview atau wawancara. Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilakukan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang ditemukan. Kemudian yaitu dokumen. Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang lainnya. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, film, video, CD, DVD, kaset, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya yaitu misalnya karya seni, karya tulis, patung naskah, tulisan, prasasti, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jenis-jenis data. Yang pertama yaitu berdasarkan tipe penelitian, yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diinput dalam skala pengukuran statistik. Kemudian data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Kemudian yang kedua itu berdasarkan sumber terdiri atas data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri atau dirinya sendiri. Kemudian yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti itu sendiri. Data ini biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi seperti BPS dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berdasarkan cara memperoleh terdiri atas. Yang pertama yaitu data observasional. Data observasi adalah data yang ditangkap in situ. Data ini sekali jadi atau tidak bisa diulang, diciptakan atau diganti. Kemudian data wawancara. Data wawancara adalah data yang diperoleh melalui tanya jawab atau peneliti dan informan. Data ini bisa divalidasi menggunakan triangulasi. Kemudian data eksperimental. Data eksperimental adalah data yang dikumpulkan dalam kondisi terkendali, in situ atau terbatas laboratorium dan harus bisa diproduksi. Kemudian yaitu berdasarkan format berkas terdiri atas yang pertama data kuantitatif.
contohnya SPSS, SAS, Microphone XL, XML, dan lain-lain. Kemudian data kuantitatif yaitu Microphone Word, Ring Text Format, dan HTML, dan lain-lain. Selanjutnya itu prinsip pengumpulan data. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses pengumpulan data. Yang pertama yaitu data yang digali atau dikumpulkan harus berdasarkan kondisi objektif dari lokasi penelitian, jangan direka atau dikira-kira oleh pemikiran. Yang kedua yaitu alat pengumpulan data atau instrumen penelitian harus relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian pihak-pihak yang dihubungi atau disebut sampel penelitian dan subjek penelitian harus relevan dengan apa yang dikehendakinya. Kemudian prinsip kerahasiaan, di mana nama-nama sampel atau responden penelitian harus dijamin kerahasiaannya. Oleh karena itu, sebaiknya untuk mengidentifikasi identitas sampel sebaiknya digunakan kodifikasi. Kemudian instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu pengertian instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan aneka ragam informasi yang diolah secara kuantitatif dan disusun secara sistematis. Kemudian jenis-jenis instrumen pengumpulan data. Instrumen yang dipergunakan dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian itu harus memperhatikan validitas dan reliabilitas, karena sesungguhnya data yang baik adalah data yang valid dan reliable. Berbicara tentang jenis-jenis instrumen penelitian data, sebenarnya tidak diubah dengan beberapa masalah evaluasi. Mengevaluasi tidak lain adalah memperoleh data tentang status suatu dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan. Karena mengevaluasi adalah juga mengadakan pengukuran berdasarkan pada pengertian ini, maka apabila kita menyebut metode dan alat atau instrumen pengumpulan data, maka sama saja dengan menyebut alat evaluatif atau setidak-tidaknya hampir seluruh sama. Kemudian yaitu jenis instrumen pengumpulan data disebut juga alat evaluasi. Menurut Mulyasa, secara garis besar terdiri menjadi dua macam, yaitu tes. Tes merupakan serentan pertanyaan, lembar kerja atau sejenisnya yang dapat dipergunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, kemampuan dari subjek penelitian baik secara individu ataupun kelompok. Kemudian angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Kemudian observasi. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu observasi non-sistematis yang digunakan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamat. Kemudian observasi sistematis yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamat. Kemudian skala bertingkat atau rating. Rating atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Walaupun bertingkat, ini menghasilkan data yang kasar, tetapi cukup memberikan informasi tertentu, program atau orang. Instrumen ini dapat dengan mudah memberikan gambaran dan penampilan, terutama penampilan di dalam orang menjalankan tugas yang menunjukkan frekuensi munculnya sifat-sifat. Di dalam penyusunan skala, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menentukan variabel skala, apa yang ditanyakan, harus apa yang dapat diamati responden. Kemudian wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dengan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden.
Secara umum, terdapat dua macam pedoman wawancara. Yang pertama yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Kemudian, pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai checklist. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian tetapi melalui dokumen. Yang ketiga yaitu cara penyusunan instrumen pengumpulan data. Instrumen memang peranan penting dalam suatu penelitian. Mutu penelitian sangat dipengaruhi oleh instrumen penelitian yang digunakan, karena kevalidan dan kesahihan data yang diperoleh dalam suatu penelitian sangat ditentukan oleh tempat tidaknya dalam memilih instrumen penelitian. Instrumen atau alat pengumpulan data dalam suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Data tersebut dibutuhkan untuk mengkaji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Kemudian, untuk mendapatkan sebuah instrumen penelitian yang baik atau memenuhi standar, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu reliabilitas dan validitas. Reliabilitas adalah tingkat ketelitian atau keakuran sebuah instrumen. Reliabilitas menunjukkan apakah instrumen tersebut secara konsisten memberikan hasil ukuran yang sama tentang suatu yang diukur pada waktu yang berlainan. Kemudian validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan atau suatu instrumen. Instrumen yang dikatakan sahih atau valid apabila memiliki validitas tertinggi. Demikian pula sebaliknya. Sebuah instrumen dikatakan sahih apabila mampu mengukur apa yang diinginkan atau mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Penyusunan instrumen penelitian bukan hal yang mudah karena instrumen yang baik harus memenuhi beberapa syarat atau kriteria. Oleh sebab itu, dalam menyusun sebuah instrumen, penelitian harus teliti dan hati-hati. Berikut ini adalah beberapa langkah praktis dalam membuat instrumen penelitian. Yang pertama yaitu tentukan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel ini dapat tercermin pada judul penelitian. Kemudian, variabel-variabel tersebut dicarikan jabarannya dalam bentuk subvariabel yang diketahui. Yang ketiga, dari kategori atau penelitian terdahulu, subvariabel dicarikan jabarannya dalam bentuk indikator-indikator jika ada. Yang keempat, indikator dicarikan jabarannya dalam bentuk subindikator jika ada. Yang kelima, jika subindikator masih dapat dibagi lagi menjadi komponen kecil. Yang terakhir, seluruh butir pertanyaan yang telah selesai ditempatkan pada lembaran-lembaran instrumen. Kemudian selanjutnya yaitu penyajian data. Pengertian penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan menyusun data mentah berdasarkan menjadi lebih teratur sehingga mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Kemudian tujuan penyajian data. Penyajian data mempunyai dua tujuan, yaitu pertama, penyajian data memudahkan dalam membaca dan memahami data. Data mentah yang tidak beraturan sulit dibaca atau dipahami. Dengan menyajikan data bentuk tabel atau gambar, maka penampilan dan gambaran data lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua yaitu penyajian data memudahkan data menganalisis data. Data mentah yang belum tersusun dengan baik memerlukan waktu yang lama dan sulit untuk dianalisis. Dengan menyusunnya dalam bentuk yang lebih teratur, maka data lebih mudah dianalisis. Kemudian, bentuk data yang disajikan. Penyajian data yang dilakukan untuk menyusun atau mengatur data yang disajikan dapat berbentuk skor,
Persentase atau indeks. Bentuk data sangat tergantung pada bentuk mana yang memberikan manfaat maksimal kepada pembaca dalam memahami data. Yang pertama yaitu skor. Data membentuk skor merupakan data asli hasil pengukuran. Data ini langsung diambil berdasarkan hasil pengukuran variabel tertentu dan responden. Kemudian yaitu persentase. Data dapat disajikan dalam bentuk persentase. Data bentuk persentase biasanya dipilih bila ingin mengetahui posisi data di antara total keseluruhan. Kemudian indeks. Data yang disajikan juga dapat diubah dalam bentuk indeks, seperti juga menyajikan data menggunakan persentase. Mengubah ke dalam angka indeks juga dapat dimaksudkan untuk mengetahui nilai suatu skor di antara seluruh data. Bedanya, persentase disajikan dalam bentuk persen, sedangkan angka indeks disajikan dalam bentuk angka desimal. Kemudian yaitu macam-macam teknik penyajian data. Setiap penelitian harus dapat menyajikan data telah diperoleh, baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner, maupun dokumentasi. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikatif dan lengkap, dalam arti data yang disajikan dapat menarik pihak lain untuk membaca dan mudah memahami isinya. Penyajian data yang komunikatif dapat dilakukan dengan menyajikan data di bawah berwarna, dan bila data yang disajikan cukup banyak maka perlu bervariasi penyajiannya. Teknik penyajian data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membuat tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Yang pertama yaitu tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Kemudian grafik. Selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, bagaimana dikemukakan di atas, data-data kuantitatif atau numerik yang terkumpul juga dapat disajikan dalam bentuk grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik adalah menggambarkan data secara visual dalam sebuah gambar, sehingga menyajikan data dalam bentuk ini lebih mudah untuk dibaca dan lebih menarik. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.